ta'azzuzun inda tulaun, isi pelak na inda angkon na ustad, isi pelak na inda tulang merasa paling mulia dibanding orang lain. Kemudian napatuluna khawfu fautil maqasid, sebab seseorang itu muncul di hatinya penyakit dengki adalah takut kehilangan tujuan atau target yang ia targetkan. Mabir ya mela tujuan nion, mabir ya sar-sar target niam, mabir ya abis bisnis nion. Isi mencontohna alak-alak namar warung, alak-alak namar toko, alak-alak namar kios. Faya ayyuhalladzina amanu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaman nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi. Akhfini an a'yunin nazirina wa qulubil hasidina wal baghin, kama akhfaitar ruha fil jasadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bihukmihi wa qada'ihi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu khalqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumi liqaihi, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, di majelis pengajian kita ini, kita masih dapat berkumpul atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas niat serta langkah kita hadir di majelis ini dengan balasan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya, terkhususnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bacakan solawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita tentang masalah penyakit-penyakit hati yang ada di setiap hati manusia, yaitu nomor yang ke-9 dari 20 penyakit hati. Sebagaimana musannif pengarang kitab Mau'izatul Mu'minin menjelaskan bahwasanya penyakit hati nomor 9 adalah al-hasadu, yaitu hasad
artinya dengki, pada bahasa ita dongki. Yang disebut dengan al-hasad, berkata al-Imamul Ghazali, karahatun ni'mah wa hubbu zawadiha 'anil mun'ami 'alaih. Tidak menyukai nikmat atau membenci nikmat dan ingin bahwa nikmat itu hilang dari orang yang mendapat nikmat, maka disebutlah itu hasad. Wa hadza haramun bil ijma', dan penyakit ini haram menurut ijma'nya para ulama-ulama kita. Indah tolai pakai penyakit dengkion di bakasan hati-hati niba. Harus dijauhi sejauh-jauh mungkin penyakit yang bernama hasad di dalam diri hati setiap manusia. Karena penyakit inilah penyakit yang paling tua dan yang pertama muncul di hati Bani Adam. Sebagaimana riwayat anaknya Nabi Adam alaihissalam, dengki Qabil kepada Habil, gara-gara dengkinya kepada saudaranya terjadilah pertumpahan darah, terjadilah pembunuhan, disebabkan penyakit hati yang namanya hasad. Jadi pada dong kalak namar sapa ahama penyakit hati-hati na tobang na dengki, termasuk menhato bangun ni penyakit. Hati-hati waktu bangun ulang masuk jo penyakit na onan. Karena penyakit na paling pertama terjadi di ita manusia anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh dan mengajari kita agar berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan orang yang hasad, orang yang dengki kepada kita. Berlindung kepada Allah agar kita tidak dengki, berlindung pula kepada Allah agar dijauhi dari orang-orang yang dengki. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada kejahatan orang-orang yang dengki, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ima amalan lain Allah Ta'ala. Wa mudi menjalaki amalan-amalan lain. Allah mandung mengalihin di surah Al-Falaki untuk berlindung dari alak-alak na dengki. Adong don, setiap manusia adong on may launtay harus berjuang mujahadah, kata Imam Ghazali, untuk menghilangkan penyakit naonan ibakasan hati-hati niba. Bahkan banyak amalia-amalia yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita agar supaya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki. Sebagaimana riwayat Najolo pada saat Nabinta dikandung oleh Aminah, umat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tatkala Aminah mengandung Muhammad, turunlah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini berkali-kali mendatangi Aminah di dalam mimpi. Karena Jibril tahu bahwasanya penyakit dengki ini mulai dari Adam sudah ada. Akhirnya Jibril mengatakan kepada Aminah, wahai Aminah, ucapkanlah u'izuhu bil wahidil ahad min syarri kulli dhi hasad. Aku menjaga anak yang ada dalam kandunganku ini kepada Allah yang Maha Ahad dari segala kejahatan-kejahatan yang hasad, orang-orang yang dengki. On ma amalan ni uma pala mangandung. Na sangat degeson. On manay baca-baca ni Siti Aminah, umat ni Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aso mabir Jibril adong nadong kitu Muhammadon ikandungan dobe terjadi gagal lahir Muhammad. Karena nantong adong do ikhtiar dihita, walaupun materjamin Muhammadon nangkan suci nangkan lahir aman, tetapi umat niya marusaho ansulis ijabo Allah Ta'ala iya dari penyakit-penyakit alak na dongki. So ni day angkon nasud tutup doho marlindung bobe mabahat isi ilaloho pertahananmu. Marlindung ko to Allah subhanahu wa ta'ala. Nabahatan alak na dongki. Ay manajolo yajarkon ayahanda almarhum Syekh Mustafa bin Hussein, pendiri pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Adong di sanat na daputaw duahon. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi akhfini an a'yunin nazirin wa qulubil hasidin wal bagin kama akhbaitar ruha bil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. O Tuhanku, sembunyion maau sian pandangan nyalak-alak na dongki, sian hati-hati nyalak-alak na dongki, sunjia isembunyion ko ruhku ibakasan badanku. Ya. Aso marlindung kita harana perlu ita
berlindung kepada Allah sulang ijahati alak-alak na dongki na bahayaan da walak na dongki yun. Jadi on ngape tar lehen dia mu amalan kecuali angkon marsarat bagi dua musanat na itu so baru tola yang malokon. Karena on adalah pelindung hati-hati niba sulang menjadi alak na hasad iba, alak na dengki iba, apalagi dijahati oleh alak-alak na dengki. Wa asbabul hasad, dan beliau mengatakan sebab-sebab seseorang itu ada penyakit dengki dalam hatinya. Ahadu penyebab nasoro dongkion ia tetemo. Nah pertama al-adawatu wal baghdha, bermusuhan kepada seseorang. Adong ilalaho musuhmu rami menjadi dongki ho tu musuhmu. Jadi ubatna ulang jalaki musuh. Sunje pebain ko mangubati dengkion anggona dong dope musuh ia tetemo indara murak. Ela jolo penyebab naon, ela jolo musuh mon, inda tola saling bermusuhan. Sudaro dontong dot sudaronia marmusuhan kalai. Alai namar keluarga do marmusuhan kalai. Istri imusuhi ya suaminya, suami imusuhi ya istrinya, anak imusuhi ya orang tuanya, orang tua imusuhi ya anaknya. Jadi gara-gara namar musuhan-musuhanon kita, Roma dengki hati-hation bo. Akhirnya mencita-cita mah agar nikmat nadong ibayuan ialah Allah Ta'ala. Dosa nahodan. Kemudian napaduana sebab-sebab seseorang itu berpenyakit dengki at-ta'azzuz, merasa paling mulia, merasa paling pintar, merasa paling cerdas, merasa paling alim. Maka ketika orang yang sipulan mendapat nikmat, dia akan dengki kepada orang tersebut. On nabahatan terjadi itu guru-guru, para kiai, para alim ulama. Abahatan ni ustadi marsi dongkian aso merasa ustadi ia mana pintarna, ia mana alimna, ia mana cerdasna, pendapatnya maangkon na petuan, angkon na itangion na idokon niya. Begitu ilan Allah Ta'ala nikmat tu ustad na sadaan, lebih sian nikmat na isiyay, dengki maya aso ma merasa ia nangkin ia mana pintarna. Hati-hati mo guru-guru. Nah tu ada barang rokonon. Aso merasa ia mana pintarna, merasa ia mana alimna, merasa ia mana malona membaca kitab, ia mana hebatna, ia mana apalna sarobenna, ia mana degesna parjubahna. Aon adalah ketika Allah berikan nikmat tu ustad nasadai muse Roma dengki ia tiatinia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ta'azzuzun indah tolawon isi pelak na indah angkon na ustad, isi pelak na indah tolang merasa paling mulia dibanding orang lain. Kemudian napatuluna khaufu fautil maqasid, sebab seseorang itu muncul di hatinya penyakit dengki adalah takut kehilangan tujuan atau target yang ia targetkan. Mabir ya mela tujuan nion, mabir ya sar-sar target niam, mabir ya abis bisnis nion. Isi mon contohna alak-alak namar warung, alak-alak namar toko, alak-alak namar kios. Ipajonjongnya may son toko, ipajonjongnya ma warung niya. Salo si ipajonjongnya warung niya kan tujuan niya anso berhasil don namar warungan. Mabir maya inda berhasil warungan aso. Sapokin do pintong ibuka warungan membuka may samping ni ba warung muse. Membuka muse may sabolah kiri ni ba kios muse. Sarupo muse jakalna Roma dading kinya tu bayoy. Aso mandung marcita-cita nangkin mabiar ya inda daput dia berhasil tujuan niya na berjagalot. Sunjiro mangilana yakini dalam hatimu bahwasana 10 alak penamarjakal isamping mi sarupo jakal nadut ko rasuki indangkan bela iben Allah Ta'ala siya ko. Ido ibaynya tiati ni bay tanom kon. Harana rasuki indangkan namar tukar rasuki ni batu iba rasuki ni itu siya. Bahkan nadegis na doa kon ya Allah pakayo bayo na isamping kon. Ulang mo doa kon kayo, doa kon na isamping mi namarjakali ido na kayo. Begitu doa kon na songonin ning Abu Darda ho mana kayo iparjolo padu bayoy. Masya Allah. Itu rahasiana. Jadi ulang marsidengki-dengkian. On nakimaya manopot sunje so hancur perjakalan ni baywan. Nakimaya manopot sunje so tertutup perjakalan ni baywan. So tuyai sudah alak manabusi. So lakuan sudah jakal niya. Pelanggan ni sudah rotusia. Itarik yang ada pelanggan-pelanggan ni tetangga niya. Indah tolong wahaza haram. Ini pun adalah perbuatan yang haram. Mani daita kan bahaya di dengkion nah sangat luar biasa, ngeri.
Dosa Nabi sangat dilarang dalam agama syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amu pinau na lumu dan guru-guru saja. Narapko na dusudion, na dengkion. Angko na naita bentengi dirinda ulang menjadi alak na dengki. Ar-rabi'u yang keempat, hubbur riyasati wal jah, menyukai kedudukan dan pangkat. Ini pun sebab seseorang bisa akan dengki. Hanya satu kursi kepala desa, tolu na marsihaan, nagit marsi pilihan kepala desa on. Akhirnya dengki maya tudongan dion, anso iya menjuguki karosi ulang bayuan. Ngaran tong tolu karosi na isa ada mayay. Harana bain cinta na ya hubbur riyasah wal jah, cinta kepada pangkat, cinta kepada tujuan-tujuan niawan Roma dengki nia tu bayoy. Nauzubillahi summa nauzubillah. Makanya ke pemerintahan penabahatan sifat-sifatna penyakit na dengki. Penyakit na to bangun adong sajo di setiap diri ni manusia. Kemudian na terakhir penyakit na adalah su'un nafsi. Ini yang paling parah. Jahatnya dirinya. Memang na jahat kian bayona. Inda na dong sanga na ahagyot niya begitu mendapat nikmat sada-sada alaki goyak sunironia benci ia nikmat nilin ni Allah itu bayoy. Aso mang jahat kian diri niya ibakasan. Pala na songono nandading Imam Ghazali babil iktsari bil istighfar, pabahat man yamar istighfar. Somela jahat adong didabo sada-sada alaki buruk akhlakna, jahat diri na ibakasan. Iluar dontong ni dana denggan anggoy bakasan na jahat dua tiati niya. Mendapat kiba nikmat sotik ilen kalak di babanganun na wayak marwanya. Mariping kiba sotik na wayak marwanya indah tola. Onpe adalah sebab-sebab seseorang itu mendatangkan penyakit hati di dalam hatinya. Wadawa'uhu, adapun obatnya kata Imam Al-Ghazali, menyadari bahwasanya perbuatan dengki itu sangat dibenci dan dilarang di dalam syariat agama dan sangat bahaya kelak nantinya suatu saat di dalam akhirat. Sebagaimana beliau menerangkan, seseorang itu beramal ibadah di dunia, sabahat-bahat amal ibadahnya na mangulun, begitu sampai tu langit palimana, so disi amal ibadah niyaon. Harana di langit na palimana adong golar na malakul hasad, malaikat yang khusus mengoreksi amal-amal nyalak na dengki. Begitu sampai tu langit palimana amal mon, puaso mon, sumbayang mon, sidoka mon, iparisu ya dulu, oon na dengki don bayon. Adong don musuh na paling na merasa paling mulia don, na cinta kedudukan don, na bahatan don ki iya tiatenia. Stop malaikati amal ibadah ni may indah sampai tu hadirat ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi gantung amal ibadah. Ilangit pa di mana may da ponong na nga sampai papitu na pinda sampai on mabahaya na. Jadi ampon isadari bahwasana penyakit dengkion na sangat dilarang di dalam agama sehingga inda barani ita malaksanaon atau membayar tiatenta dong kitu sudaronta, dong kitu tetangganta, dong kitu keluarganta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Dengki itu memakan seluruh kebaikan-kebaikan orang yang dengki sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi alak na dengki ii maruntung, alak na dengkion dona habis amal ibadah niya. Hangus masude amal ibadah ni baon gara-gara dengki ibatu sudaro niba. Kay masude kebaikan untuk bayoy, kemudian satar songon nauna bakar amal ibadah ni baon hangus songon debu indah dong manfaatna, indah dong hasilna saulakon di dalam akhirat. Marsapa-sapa mabayoy di akhirat. May di amal ibadah ki ya Allah, may di sumbayang tahajud ki, may di zikir ki, may di tahlil ki, may di takhtim ki, may di bacaan Al-Quran ki. Mang abis may sude ning Allah. Aso billah hasad. Najolo waktu ginjang dunia itorangkon guru do inda tola dengki itanong ko do pesifat dengki ibagasan ati-atimu. Ita namar kampung namumuan dengki. Ita namar keluarga namumuan dengki. Ita namar masyarakat nasongonon namumuan dengki. Ela nasa daun penyakit na to bangon turan na anak-anak cucu penyakit ni ati-ati mela mesian ati-ati entah. Karena iron tong sesepuhna
sesepuh ni segala penyakit, hati-hati. Fa iyyaka bil hasad, maka jauhilah sejauh-jauh mungkin dengki ning Imam Al-Ghazali. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan memelihara kita dari penyakit dengki dan penyakit kejahatan orang-orang yang dengki. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sajalah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.